Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Megasari dari SMP ITL Haraki Depok, calon guru penggerak angkatan 8. Seperti biasanya, saya didampingi oleh Ibu Rozanovita SPD AUD MPD selaku fasilitator saya dan Ibu Nika Sintesa SPD MPD MM selaku pengajar praktik saya. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif dan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada keterkaitan materi ini, saya akan membahas mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Filosofi menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Berikut kita juga akan membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Di antaranya melalui nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kita juga membahas mengenai visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai visi tersebut. Visi tersebut dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry impresiatif dengan tahapan Bagja. Ada 5 tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut kita lanjutkan kepada refleksi pertanyaan. Refleksi pertanyaan di sini adalah untuk menjangkau dan mengetahui pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Berikut nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikut adalah kebutuhan dasar, yaitu berkaitan dengan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini secara bersama.
Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol, manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum. Sebagai langkah jitu membentuk disiplin, maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung pemberi hukuman dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada siswa, walaupun kadang hasil seharapan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun pada tahap restitusi tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa lain. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses mencipta budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam mencipta budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan hari ini mengenai modul 1.4 budaya positif dan koneksi antar materi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru calon penggerak. Terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.